Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Aprilia Hasana dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan peran gender. Nah, sebelum kita memasuki perkembangan peran gender, apa sih gender itu? Gender adalah satu permasalahan yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Gender merupakan sifat-sifat yang melekat dan dimiliki seseorang, baik secara psikologis maupun sosiokultural, sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan jenis kelamin, di mana gender dapat dipertukarkan dan dapat diubah. Identitas gender atau perasaan seseorang baik sebagai laki-laki ataupun perempuan akan dicapai ketika anak berusia 3 tahun. Nah, perkembangan peran gender merujuk pada proses di mana individu belajar memahami dan menginternalisasi peran, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari mereka berdasarkan identitas gender mereka. Ini merupakan bagian penting dari perkembangan sosial dan psikologis yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu di sini ada aspek penting dalam perkembangan peran gender. Yang pertama itu ada identifikasi diri. Anak-anak mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan sejak usia dini. Biasanya itu sekitar usia 2-3 tahun. Ini adalah tahap awal di mana mereka mulai memahami perbedaan dasar antara gender. Yang kedua itu pembelajaran sosial. Anak-anak belajar tentang peran gender melalui observasi dan interaksi dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga, teman sebaya, dan media. Misalnya, mereka mungkin melihat bahwa ayah sering bekerja di luar rumah, sementara ibu mengurus rumah tangga, dan ini itu mempengaruhi pemahaman mereka tentang peran gender. Nah, yang ketiga ini itu ada internalisasi norma gender. Anak-anak menginternalisasi norma dan ekspektasi sosial tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku berdasarkan gender. Ini tuh mencakup stereotip seperti anak laki-laki tidak boleh menangis atau anak perempuan itu harus sopan dan lembut. Yang keempat itu ada eksplorasi dan penyesuaian. Seiring bertambahnya usia, individu mulai mengeksplorasi identitas gender mereka lebih mendalam dan mungkin menentang atau menyesuaikan diri dengan norma-norma gender yang ada. Masa remaja adalah periode penting di mana banyak remaja mulai mempertanyakan dan membentuk identitas gender mereka secara lebih sadar. Selanjutnya ada tahap perkembangan peran gender. Yang pertama itu masa bayi dan awal kanak-kanak. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan. Sejak lahir, bayi ini mulai merasakan perbedaan perlakuan berdasarkan gender dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Misalnya, bayi perempuan mungkin diberi pakaian berwarna merah muda atau pink dan boneka mainan, dan sementara bayi laki-laki ini tuh diberi pakaian berwarna biru dan mainan mobil-mobilan. Selanjutnya ada identifikasi diri. Di sekitar usia 2-3 tahun, anak-anak mulai mengenali diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka belajar ini melalui observasi dan interaksi dengan orang di sekitar mereka. Misalnya, seorang anak mungkin mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan karena ia melihat bahwa ia memiliki rambut panjang sama seperti ibunya. Pada masa selanjutnya itu masa kanak-kanak pertengahan, di mana pada usia ini anak-anak mulai memahami dan meniru perilaku yang sesuai dengan gender mereka. Mereka mulai mematuhi stereotip gender seperti anak laki-laki suka bermain dengan mobil-mobilan atau anak perempuan suka bermain dengan boneka. Anak-anak itu sering bermain dengan kelompok yang terdiri dari jenis kelamin yang sama dan dengan mainan yang sesuai dengan
gender mereka. Misalnya anak laki-laki mungkin bermain dengan mainan konstruksi, dan sementara anak perempuan itu bermain dengan seperti mainan masak-masakan. Masa ketiga yaitu pada masa kanak-kanak akhir, di mana anak-anak menginternalisasi norma-norma gender yang lebih kompleks. Mereka mulai mengadopsi dan memperkuat pola perilaku yang sesuai dengan harapan sosial terkait gender. Kelompok teman sebaya ini menjadi sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas gender anak. Anak-anak mulai membandingkan diri mereka dengan teman-teman sebayanya dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan kelompok. Dan yang terakhir itu ada masa remaja. Di sini tuh remaja mulai mengeksplorasi identitas gender mereka dengan lebih mendalam. Mereka mungkin mulai mempertanyakan dan menentang norma-norma gender tradisional. Misalnya, seorang remaja laki-laki mungkin memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang biasanya dianggap feminim. Remaja mengembangkan peran sosial yang lebih kompleks terkait dengan gender. Mereka mulai membentuk identitas gender mereka dalam konteks hubungan romantis, pilihan karir, dan aktivitas sosial. Selanjutnya, yang terakhir ini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender. Yang pertama, faktor biologis. Hormon dan perkembangan otak memainkan peran dalam pembentukan identitas gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua itu faktor sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, sekolah, media, dan teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan ekspresi gender. Anak-anak belajar tentang peran gender mulai observasi dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada faktor budaya. Nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana peran gender dipahami dan diimplementasikan. Misalnya, beberapa budaya memiliki pandangan yang lebih kaku tentang peran gender, sementara yang lain lebih fleksibel. Dan yang terakhir itu ada pengalaman pribadi. Pengalaman hidup individu termasuk interaksi dengan keluarga dan teman dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengekspresikan identitas gender mereka. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.